baik. Dan Allah tidak pernah mengatakan, oh harus nan tua dulu, harus nan muda dulu, harus anak dulu ke kakak bapak, harus ayah dulu, harus kemanakan dulu ke mama. Tidak, tidak ada sama sekali. Itu tradisi yang ada. Banyak tragedi ini antara kakak dan adik yang tidak saling bertegur sapa, antara mama dengan kemanakan juga tidak saling tegur menegur, antara pabisan yang satu dengan yang lain, pembayan yang satu dengan pembayan yang lain. Saya imbau, nyawa kita Allah yang tahu. Mungkin hari ini, mungkin sore nanti, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, 1 tahun yang akan datang. Nyawa kita dicabut oleh Allah karena memang sudah sampai hitungannya. Sementara kita masih ada rasa dendam dan rasa tidak saling bertegur sapa. Renungkan, wahai diri-diri yang terbelenggu. Kenapa? Karena itu adalah penghambat pertama amal Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi man la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Summa istima' faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah, kata Allah, orang-orang yang telah diberikan dan mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada karib kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, apakah kamu tidak suka, kata Allah, jika seandainya itu kamu lakukan, Allah ampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nur ayat 22 halaman 352 di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jum'ah yang diberkati Allah, kembali pada kesempatan ini sudah selayaknya lah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini sisa umur, karena bersatunya roh dan jasad kita, masih sempat kita abadikan untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, tapi kesehatannya tidak mengizinkan untuk dia datang. Dia berbaring di rumah sakit, dia sakit di rumahnya, keinginannya untuk berjamaah dan melaksanakan sholat Jumat ada, akan tetapi dia sakit sehingga dia tidak bisa berkumpul kita di sini.
Ada kalanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak terketuk untuk melaksanakan kegiatan Jumat bersama kita. Sekalipun dia sehat dan kuat, tapi hatinya tidak tertarik untuk melaksanakan jamaah Jumat pada hari ini. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan Jumat secara berjamaah. Suatu hal fardu kifayah, fardu ain bagi kita umat Islam laki-laki, khusus untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada harapan kita yang lain, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selalu beringat salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti pada masa sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang diberkati Allah. Beberapa bulan yang lalu kita telah bahas sebagian An-Nur ayat 22 tentang keinginan serta balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pemaaf. Kisah berawal dari tragedi yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu yang berkembang di Madinah, di mana Rasulullah sallallahu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah binti Abu Bakar diisukan oleh orang-orang di Madinah. Rupanya berita isu ini bukan hanya sekarang, dari dulu sudah ada di zaman Rasulullah. Isunya nggak tanggung-tanggung. Apa itu? Istrinya Rasulullah selingkuh. Jadi isu selingkuh itu bukan hanya sekarang, dari zaman Rasulullah sudah ada, dan nggak tanggung-tanggung. Istri Rasulullah kabarkan selingkuh. Dengan siapa? Dengan Safwan bin Mu'attal, seorang pemuda, seorang saudagar muda, yang bisnismen yang kaya raya, yang waktu itu berasal pulang dari Damaskus membawa kabilah-kabilahnya setelah berdagang di Damaskus. Isu ini beredar begitu banyak sampai ke telinga Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ketika itu yang sangat mencintai anaknya Siti Aisyah dan sangat cinta kepada Rasulullah, sahabatnya sekaligus menantunya, bersumpah ketika itu bahwa dia tidak akan pernah membantu lagi sebuah keluarga yang bernama Mistah. Mistah seorang Muslim Ansar yang hidup di latar belakangi oleh kemiskinan, sehingga selalu saban hari minta bantuan kepada Abu Bakar Siddiq. Hari ini minta dinafkahi beras, sore harinya datang lagi minta dinafkahi uang. Abu Bakar Siddiq dengan rela hati terus memberikan. Akan tetapi di saat berita ini berkembang, Mistahlah orang pertama yang sering mengomongi kepada orang lain bahwa kebenaran selingkuhnya istri Rasulullah SAW itu benar adanya. Sakitlah hati Abu Bakar ketika itu, sehingga dia bersumpah di dalam dirinya bahwa mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya Mistah. Turunlah ayat ini. Ini latar belakang atau asbabun nuzul turunnya ayat ini, sehingga turun lagi ayat ini, turun lagi hukum menuduh perempuan baik-baik berzina. Nah, hukumnya ada itu dalam Al-Quran. Hukum zina itu ada dua macam: zina bagi perawan dan perjaka, zina bagi janda dan duda. Zina bagi perawan dan perjaka hukumannya didera 100 kali, dibuang 1 tahun. Zina yang dilakukan oleh para janda dan duda hukumannya 1, nggak bisa ditawar. Apa itu? Rajam sampai mati. Menuduh perempuan baik-baik berzina padahal dia tidak berzina, hukumannya apa? Dera 80 kali. Siapa yang didera? Orang yang menuduh padahal dia tidak pernah melaksanakan sama sekali. Turun ayat ini, disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menangis, ya Allah, aku telah zalim kepada diriku dan kepada Engkau ya Allah. Dia robah pendapatnya, dia robah pendiriannya, bahwa hari itu dia tidak lagi menafkahi
yang namanya Mistah, terus dia nafkahi, sekalipun hatinya sakit ketika itu dia maafkan. Apa balasannya oleh Allah? Ala tuhibbuna ayyafirallahu dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Orang yang pemaaf itu senantiasa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemaaf itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih berharga dalam hidup dan kehidupan kita di hadapan Allah lagi? Jangan anggap Anda istimewa sampai di hadapan Allah Anda bawa piala sedekah, Anda bawa pahala haji, Anda bawa pahala umrah, Anda bawa pahala zakat, sholat dan segala macam, akan tetapi dosa Anda tidak diampuni. Yang paling besar pengaruh di sisi Allah adalah sekalipun amal ibadah pahala kita itu tidak begitu banyak, tapi Allah ampuni dosanya, justru itu nilainya yang lebih tinggi di sisi Allah. Allah janjikan itu, atuhibuna ayyafirallahu dzunubakum. Apakah kamu tidak suka Allah ampuni dosa-dosamu? Apa syaratnya? Jadilah kita sebagai orang yang pemaaf. Orang pemaaf yang kedua, ketika itu juga sudah kita bahas kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, satu-satunya sahabat Rasulullah yang paling tua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran, tempat Nabi tukar pendapat, dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Karena dia orang pemaaf. Apa kebiasaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Katanya, saya tidak pernah merasa iri dan sakit hati kepada seluruh manusia yang muslim. Yang namanya muslim. Mau kawan berlebih silahkan, alhamdulillah. Disinggung kawan sedikit ya dimaafkan. Tidak pernah merasa iri dan dengki, tidak pernah merasa sakit hati, lapang sealam kosadonya, dijamin Allah masuk surga. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah pada sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bahas pada hari ini, apa balasan bagi orang-orang yang pemaaf? Innallaha balighul amri. Allah sampaikan hajat dan keinginannya. Makanya kita sarankan yang memaaf itu, yang meminta maaf apabila terjadi perselisihan, yang meminta maaf itu bagus. Tapi yang memberi maaf itu jauh lebih bagus. Meminta maaf gampang, tapi memberi maaf jauh lebih parah, dan itu jauh lebih baik di sisi Allah. Makanya siapa lagi di dunia ini makhluk-makhluk yang kira-kira bisa marah kepada orang-orang yang pemaaf? Damai sealam kosadoi. Tidak ada pernah merasa sakit hati. Kalaupun rasa sakit hati itu ada, enggak lebih dari 3 hari, sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Enggak berkarat dendamnya, enggak berkarat sumpahnya. Ini yang jadi permasalahan kan itu. Napasu pantang kanai pantang, hawa pantang kelintasan. Ambo yang paling tua, ambo napa kuasa, ambo lo nggak minta maaf, insyaallah ayo alun. Itu iblis, itu setan, itu yang akan memakan amal ibadahmu seandainya kamu beribadah. Pijak pun, pesek pun kening Anda karena sujud, kalau di dalam hati Anda masih ada rasa dendam dan tidak dihabisi, 0,0. Enggak usah aja sholat. Maaf kalau agak garing. Tidak bertegur sapa itu enggak boleh lebih dari 3 hari. Kiai Haji Syukron Makmun dari Jawa Timur, dedengkot NU, sampai bilang dalam fatwanya, orang yang lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa karena apapun masalahnya, kata Kiai, haram masuk surga. Auzubillah, semua auzubillah. Wa khairuhum allazi, balasannya apa? Wa khairuhum allazi yabda'una bis salam. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang pertama mengacungkan salam, mengucapkan salam, mengacungkan tangan bagi orang yang berselisih antara satu dengan yang dua. Makanya kita hindarilah permusuhan. Sekali lagi saya ajak, demi Allah,
Wasiat sudah saya sampaikan ya Allah. Balasan dan ancamanmu kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Orang-orang yang pemaaf adalah orang-orang yang berada di bawah rahmat Allah. Allah akan sampaikan setiap keinginannya. Allah sampaikan dan Allah jawab doanya. Kenapa? Karena semua makhluk pun ikut mendoakannya. Semakin kuat kita mendoa, akan tetapi banyak kira-kira orang-orang yang terzalimi oleh kita. Sekuat apapun kita mendoa, tapi banyak orang yang merasa terzalimi oleh perbuatan kita. Insya Allah doanya tidak makbul. Kalaupun dimakbulkan oleh Allah, keberkahan tidak akan pernah ada. Salah satu doa itu ditolak oleh Allah dan tidak berkah, sekalipun dapat tapi tidak berkah. Apa? Fi butunihim wa jasadihim haramun. Barang yang ada di dalam perutnya, barang yang dia pakai berasal dari barang-barang yang haram, karena menipu serta memanfaatkan jabatan, menipu orang lain, memanfaatkan kekuasaan sehingga mendapatkan sesuatu yang itu bukan hak dia. Renungkan wahai diri-diri yang terbelenggu, renungkan. Yang keempat, wa yarhamu anni kulli makhluqat. Orang yang pemaaf itu disayangi oleh seluruh makhluk. Jangankan manusia, seekor kucing peliharaan kita di rumah, setiap pagi kita kasih makan, kita kasih minum, kita urus dia. Pas kita datang ke rumah dia pasti datang menyambut kita itu. Menggelentong-gelentong di kaki, kemudian dia mengeong-ngeong. Kenapa? Rindu dia. Inilah orang, inilah makhluk yang mengurus saya, katanya. Binatang aja tahu balas budi dan sayang kepada manusia yang mengurusnya, apalagi yang namanya manusia. Akan disayangi oleh seluruh makhluk. Ini efek karena Allah sayang kepadanya. Jadilah kita orang yang pemaaf, diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga, disampaikan cita-cita dan keinginan serta dikabulkan doanya, keberkahan turun kepadanya. Dan yang keempat, disayangi oleh seluruh makhluk. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang diberkati Allah, saya wasiatkan, insya Allah dalam kurun waktu 2 bulan ke depan Ramadan akan masuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nyawa kita, ajal kita ditunda oleh Allah untuk menyampaikan kepada Ramadan. Umur kita masih bisa ditemui pada Ramadan besok. Kita berdoa kepada Allah sehingga kita bisa menikmati indahnya dan nikmatnya ibadah Ramadan. Tapi begitu indah dan nikmatnya ibadah Ramadan yang kita lakukan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita tarawih, malamnya lagi kita tadarus. Banyak hal-hal yang bisa kita buat ketika untuk melaksanakan ibadah tadarus. Tapi di dalam hati Anda, jika di dalam hati Anda itu masih ada rasa dendam dan saling tidak bertegur sapa, tidak akan pernah ada nilainya sama sekali. Saya wasiatkan, demi Allah saya wasiatkan, saya sampaikan, mari kita hilangkan rasa dendam, rasa iri dan dengki. Singkirkanlah, mulailah temui dia, ucapkan tangan, acungkan tangan, ucapkan assalamualaikum, hilangkan segalanya. Oh, perkara dia mau lawan kita berbicara itu mau menerima atau tidak, yang penting sudah kita usahakan. Kalau itu terjadi, 1-0 Anda menang. 1-0 Anda menang. Siapa yang lebih baik? Orang pertama, kata Allah, yang mengacungkan tangan. Wa khairuhum allazi yabda'una bisalam. Orang pertama yang mengacungkan tangan, dan itulah orang yang terbaik. Dan Allah tidak pernah mengatakan, oh harus nan tua dulu, harus nan muda dulu, harus anak dulu ke kakak bapak, harus ayah dulu, harus kemanakan dulu ke mama. Tidak, tidak ada sama sekali. Itu tradisi yang ada. Kalau itu yang menghambat Anda, karena Anda anggap ini adalah harga diri, berarti harga diri Anda nanti akan menghambat Anda masuk surga.
dan harga diri Anda itu yang akan melemparkan Anda ke dalam neraka. Kenapa? Kata maaf itu terlontar dari mulut yang satu, tidak pernah peduli itu, dan tidak pernah diukur apakah ini berasal dari yang tua, apakah ini yang berasal dari yang muda, apakah ini berasal dari kemenakan, apakah ini berasal dari mama. Tidak sama sekali. Wa khairuhum allazi yabda'una bis-salam. Yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang pertama mengacungkan tangan. Mari kita berlomba-lomba. Banyak tragedi ini antara kakak dan adik yang tidak saling bertegur sapa, antara mama dengan kemenakan juga tidak saling tegur menegur, antara pabisan yang satu dengan yang lain, pembayan yang satu dengan pembayan yang lain. Kunci siek setanya tuh penyebabnya ndak adil pembagian harta pusako, ndak adil pembagian. Masalahnya membagi sesadoi. Kalau mengalian santiang tibu membagi cakak tibu, kalau lah cakak tibu saling ndak berteguran, masya Allah. Lebih baik kita tinju seseorang itu 1 kali, 2 hari, 3 hari sudah itu minta maaf, hati kita lepas, orang itu juga memaafkan, daripada Anda nggak negur dia. Lah berkarat. Saya imbau. Nyawa kita Allah yang tahu. Mungkin hari ini, mungkin sore nanti, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, 1 tahun yang akan datang. Nyawa kita dicabut oleh Allah karena memang sudah sampai hitungannya. Sementara kita masih ada rasa dendam dan rasa tidak saling bertegur sapa. Renungkan wahai diri-diri yang terbelenggu. Kenapa? Karena itu adalah penghambat pertama amal Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan perselisihan. Monggo. Orang mau masuk Ramadan, orang mau menghadapi bulan suci Ramadan, hilangkan segala dendam, hilangkan rasa sakit hati, mulailah yang dari yang baru, ucapkan salam kepada dia, maafkan kesalahannya, berlapang dadalah di saat itu. Enggak peduli, enggak perlu dilien dimudien ndak perlu dibalian hujan kelangi, dikaji apa masalah dipakarukan juga oleh sianan salah, tidak perlu. Silahkan. Sebab kenapa? Nan kauntu awak tu pasti dia awak. Ndak kan pernah diambil orang. Jangankan hak awak di sisi Allah akan diambil orang, tatuka saya ndak pernah. Ditukar saya ndak pernah. Memang itu hak awak. Itu kalau tidak salah tidak jadi itu dapat, itu memang bukan hak awak. Kalau sesuatu tidak untuk awak diminta pun kepada Allah tidak akan dapat. Diminta pun tidak akan. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Dari pembagian itu dari Allah lah donggok-onggoknya. Jangan kecen hilang lagi dia ambil kawan. Tatuka saya tidak pernah. Kuncinya satu, apa? Nikmati apa yang ada. Nikmati apa yang ada, itulah yang terbaik di sisi Allah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, insya Allah ketenangan batin akan didapatkan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.